Theodore Lowy menyebut era ini sebagai corporate millennium yang diinterpretasikan ke dalam model hegemoni swasta dan pasar bebas. Dan Giblin menyebut era ini sebagai zaman keemasan perusahaan multinasional. Dalam The Post-Corporate World, David Korten mengungkapkan secara tajam pengaruh-pengaruh perusahaan multinasional dan demokrasi. Menurutnya, pada tahun 1980-an kapitalisme menang atas komunisme. Tahun 90-an kapitalisme menang lagi atas demokrasi dan ekonomi pasar. Bagi sebagian orang di antara kita yang tumbuh dan dibesarkan dengan keyakinan bahwa kapitalisme merupakan fondasi demokrasi dan pasar bebas, pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa dalam kapitalisme, demokrasi pun dapat dijual kepada penawar tertinggi. Serta, pasar bebas itu sebenarnya direncanakan secara terpusat oleh mega korporasi global yang ukurannya lebih besar dari banyak negara yang ada. Banyak pakar yang mengatakan bahwa impor yang dinamakan iblis demokrasi ini membawa masyarakat ke arah yang jauh dari apa yang sebenarnya merupakan arti umum dari demokrasi. Jika dibahas lebih mendalam, ini mungkin akan menjadi bidang ilmu lain, sehingga mari kita sempitkan hanya pada ekonomi politik internasional. Depresi ekonomi, pergolakan pasar, krisis yang terjadi dalam sejarah manusia ini bisa kita lihat sebagai salah satu dampak dari sistem ekonomi kapitalis, sekaligus paham liberalisme yang disebarkan oleh Barat setelah adanya revolusi industri. Kemajuan pesat dalam ekonomi yang begitu mengesankan memiliki efek samping yang sangat mengerikan dalam sejarah umat manusia. Perlu kita ketahui bahwa abad ini ekonomi merupakan salah satu instrumen penting, sehingga fondasi apa yang digunakan dalam sistem ini akan menjadi sangat krusial. Hal ini karena kejatuhan ekonomi bisa menyebabkan dunia berada di ambang kehancuran hingga kepunahan. Kembali pada demokrasi dan keajaiban sistem ekonomi, antara keduanya menjadi semakin kacau akhir-akhir ini. Para kapitalis yang menggunakan demokrasi sebagai kebebasan dan para penganut demokrasi yang mengatakan sistem kapitalis menjadi sumber dalam semua kekacauan ekonomi yang ada saat ini menjadikannya sebagai masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seperti pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa susu di belanga dibiarkan terbuka? Kondisinya adalah sama dengan demokrasi maupun sistem ekonomi saat ini, yaitu adalah agar terbuka ruang untuk perkembangan, sehingga tidak bisa disangkal jika ada pemikiran dan gagasan yang merugikan di dalamnya. Jadi, jika tidak ingin ada sisi negatif, solusinya adalah dengan dibuat secara tertutup. Namun lagi-lagi, ini juga akan menciderai demokrasi dan liberalisme. Sederhananya sama seperti dua sisi mata uang, meskipun saling bertolak belakang, namun karena kombinasi keduanya dapat menimbulkan nilai.